Ayo gimana menurut lo, masih worth it nggak? Kayaknya enggak, Bro. Selamat datang di Kilafologi, kembali lagi bersama gue Bintang. Dan kali ini gue akan ngelakuin sesuatu hal yang berbeda. Ya gue pernah sih sekali pas waktu Q pertama buka dulu, yaitu gue akan ngevlog. Tapi untuk kali ini mungkin gue lebih tepatnya menyebut video ini sebagai video diary, karena di video ini gue bukan yang full vlogging gitu ya, yang full gue di tempat, tapi gue juga akan sedikit menceritakan apa yang terjadi selama di lapangan. Atau lebih tepatnya, lapangan kali ini adalah Komifuro 15 atau Komifuro tahun 2022, yang kalau lu mengikuti ranah internet, lu akan melihat bahwa terjadi sedikit kekacauan pada acara ini. Aslinya ini mau gue jadiin vlog standar gitu ya kalau orang pergi ke convention atau ke acara sejenis ini. Datang beli tiket, masuk, keliling, tunjukin pengalaman apa yang didapatkan selama di acara, pulang, terus ya udah gue upload videonya, minta subscribe. Tapi ternyata gue malah kepleset ke suatu pengalaman yang benar-benar berbeda dan tidak gue sangka akan terjadi selama di sana. Jadi awalnya gue nggak ada tuh niatan datang ke acara Komifuro ini, dan otomatis gue nggak beli tiket presale-nya karena selain malamnya gue ada dinas sehingga susah untuk ngantri dari pagi, ya gue udah ekspektasi bakal panjang antriannya. Gue keinget betapa sulitnya atau bosennya kali ya, lu nggak dapet hype-nya kalau lu datang ke acara-acara model gini, acara model cosplay atau ya intinya tempat orang bertemu banyak dan lu berangkat sendiri. Ada hal-hal yang bisa lu nikmatin sendiri, tapi banyak juga hal yang lebih menyenangkan kalau lu lakuin dalam grup atau sama teman-teman lu. Salah satunya di acara seperti Komifuro ini. Untungnya kali ini ada teman gue dari UU Gaming yang juga datang ke sana dan dia ngantri lebih pagi. Jadi ya gue kesana nggak sendiri dan ada yang bantuin gue ngantri juga gitu loh secara nggak langsung. Selamat pagi, jadi ini gue baru selesai jaga, selesai dinas, dan ini baru mau berangkat ke Komifuro. Sebelum banget gue berangkat, gue ngeliat ada temen gue ngepost di Facebook, antriannya gila banget ya. Apakah ini gue lebih takut kagak dapet tiketnya sih ya, karena gue nggak kepikiran untuk beli presale, cuman ya kita coba dulu aja lah. Ini kita sudah mau memasuki wilayah BSD. Iya, itu dia. Holy, gue tahu sih yang di sana antrian rame, cuman nggak sampai. Aduh, antri mobilnya rame gini juga loh. Kayaknya gua harus parkir tempat lain, preferably McD atau ini yang sekitar, habis udah gue jalan aja dah. Wah, ini mah kacau nih kalau kayak gini. Gue nyampe ICE pun kayaknya mah kagak bakal dapet parkir. Jadi ya gue udah gue parkir aja di Dunkin dah, gak usah tunggu sampai ke ICE karena prognosisnya buruk banget. Tadi tuh sebetulnya pengen parkir di sini, lihat deh, ini space-nya kosong banget. Cuma disamperin sama security-nya, dibilang katanya nggak ada yang jagain, kalau mau tanggung ini ya silakan sih kata dia. Dan gua rasa gua nggak mau nanggung ini deh, nggak mau coba ambil resiko karena nggak bayar juga. Gua paham lah kenapa mereka nggak bisa kayak ngasih security atau keamanan maksimal. Ini juga kali ya yang bikin makin ngantri, orang mau ada konser juga sih ingat gue deh. Ini betul ya, hari ini di luar dugaan ternyata nggak jauh jalannya ya. Syukurlah gue memilih untuk jalan kaki aja daripada ngantri mobil tidak jelas. Ini kayaknya antrian yang konsernya deh, karena ya secara outfit aja beda banget sih. Tahu nggak, jadi saking panjangnya antrian di sini, ada orang yang sambil di antrian jualin ya, lo jual nasi kotak. Ini yang Komifuro bukan? Oh iya, kayaknya masih yang konser sebelah. Oh iya, gue ngeliat tuh ada kipas idol, jadi gue yakin antrian gue bukan yang ini. Oh enggak, ini kalau ada yang tahu ini apa.
Sekarang baru kerasa beda antriannya. Karena yang awalnya dominan K-pop, sekarang lo bisa lihat Fenty di sebelah sana dan berbagai cosplay. Jadi gue yakin ini antrian gue. Dan depan juga. Misi buat yang cosplay keren banget sih. Mereka bisa tahan di bawah hellhole begini. Ini antara make upnya duluan yang hancur atau spiritnya duluan yang hancur. Kalau nunggu sini kalau gue. Halo dah. Apa kabar? Hemat esnya Asli panjang banget ya. Setelah ketemu sama Davai, akhirnya gue ikutan ngantri di sana dan merasakan sensasi panas dan kegorengnya kulit gue selama mengantri. Gue gak bohong, ini sumpah asli panas banget dan nyengat banget. Pas gue pulang, adek gue sampai komen, "Bang, itu kok lehernya kayak kebakar gitu sih?" Nih, jadi gini, situ. Lu lihat ke sana. Iya. Lu lihat ke kanan sana, itu basement. Nyampe Bawah sini basement. Udah nemu berapa dah kan? Udah nemu berapa? 25 adalah. Oke, berarti berikutnya gue mau coba ngitung ini dari Sub Darling. Ya. Kan kalau nggak itu dari Sub Darling, Yor. Bahkan bukan Spy Family, Yor. Spesifik ke sana. Oke, doakan kuat sampai tujuan karena tadi di belakang sana atau itu ada ambulan. Hal yang kita lakuin selama di sana selain ngobrol ya ngantri, ngeratepin nasib karena kita nggak tahu kapan antrian kita akan maju. Dan pada satu titik gue berpikir, wah ini jangan-jangan video temanya bakal jadi clickbait komedi X tragedi karena waktu itu gue udah berpikir, wah jangan-jangan nih gue nggak bakal bisa masuk ke dalam ini. Gue kepikiran ke gitu karena semakin lama semakin sore. Matahari yang awalnya nyengat gua, sekarang itu lebih kayak tepokan lunak di pundak gua yang mengatakan, ya sabar ya, lanjut ngantri lagi tapi. Untuk kalian yang nggak sempat datang, kurang lebih begini pengalaman kalian kalau seandainya kalian datang dan ngantri di Komifuro. Di sini sudah mulai terlihat, ini ada pintu masuknya, tapi kita masih harus muter ke sana buat mencari tiketnya dulu. Ini kira-kira sekarang progresnya sudah 2 jam nunggu dan kita masih dalam antrian. Tim menunggu kita pun meningkat. Ini kita sudah berapa lama menunggu? Saya baru 2 jam. Dia baru 1 jam. Gua 5 jam. Ini lucu gak sih kalau vlognya berakhir dengan guys gue nyerah ya, gue nggak jadi masuk ya. Anda di clickbait. Ini adalah setelah 5 jam ya masih kayak begini. Yang berniat datang sore lebih baik pertanyakan kembali niatan kalian. Lobet hampir. Pada satu titik ketika gue ngantri itu mulai tersebar berita di sosmed, terutama di Facebook ya, bahwa tiketnya sebenarnya udah habis tapi tidak ada pemberitahuan lebih lanjut dari panitia. Yang kedua, venue-nya sebetulnya sudah overload dan jumlah pengunjungnya itu 60% di atas kapasitas yang diharapkan untuk venue Komifuro saat itu. Dan bahkan beberapa orang yang pun beli tiket pre-sale karena datangnya kesorean, pada akhirnya mereka masih ngantri. Ya gara-gara kalau gue bisa bilang sih ya, itu antrian sebetulnya minim metode pengaturan. Entah garis antrian, entah security, itu minim banget. Security baru bisa lo temuin pas di depan pintu masuk jual tiket, bukan pintu masuk Komifuro. Pintu untuk masuknya nanti beda lagi. Dan meme, tentunya mulai bermunculan meme di Facebook kayak yang ya ada cerita bahwa pengunjung yang sudah keluar, dia kalau mau masuk harus ngantri lagi dari awal dan ujung-ujungnya dia kagak bisa masuk dan dicegah masuk sama security. Gue nggak tahu karena gue nggak langsung lihat kejadian yang pas waktu itu. Di satu titik bahkan gue sama teman-teman gue yang ngantri itu kita berpikir, oke, that's it, mungkin saatnya kita menyerah aja kali ya. Stop ngantri, habis itu pindah ke Ion yang kebetulan nggak jauh dari sana untuk ngadem sekaligus makan. Terlebih karena pada satu titik ketika kita udah makin deket ke pintu masuk itu mulai terdengar teriakan buka, buka.
gimana menurut lo, masih worth it nggak? Kayaknya enggak, bro. Gila, sanity udah mulai berkurang. Ini udah jam berapa sekarang? Setengah. Dan selesai jam? Selesai jam 5-an. Oke. Oke. This is something that is not work. Jadi, bro, are we going to cut the fucking thing and move on? Lu udah mulai gila sih. Iya, lu yang paling gede. Ya, lu yang paling parah sih. Dari jam 8 pagi. Dari jam 8. Dan mereka memilih untuk mundur. Hingga tersisa gua. Tapi pada akhirnya, pada pukul 3:30 sore, gua pun menyatakan bahwa gua menyerah untuk mengantri. Karena pun kalau gua berhasil masuk, itu mungkin sudah jam 4, jam setengah 5. Dan gua rasa nggak worth it banget kalau seandainya gue cuman muter bentar doang di dalam. Terlebih lagi pas waktu itu pergerakannya makin melambat sih. Dan itu bahkan bukan pergerakan masuk venue, itu baru pergerakan untuk beli tiket OTS Day One-nya. Udah, akhirnya gue mundur dari antrian, gue beranjak. Tapi seketika itu juga gue menemukan venue lain. Di luar antrian para pengharap venue, gue ngeliat scene yang udah lama nggak gue lihat dari zaman SMP, atau mungkin karena gue nggak sempet ikut scene-nya lagi, yaitu cosplay yang sekedar foto rame-rame, kenalan, ketemuan, dan juga ketemuan sama kenalan. Just had fun with the costume party. Mereka ngelakuin itu di taman di seberang venue ICE. Kalau boleh jujur, sebenarnya kesempatan untuk berinteraksi dengan cosplayer yang gue temui pada saat itu adalah salah satu hal yang bisa meredam panasnya hati gue yang sudah kebakar sama matahari dari siang, dan juga semakin kebakar lagi karena pas hari pertama ternyata gue beneran gagal masuk. Dan setelah itu gue jalan balik ke tempat parkir gue yang gue parkir di Dunkin waktu itu. Kayaknya gue gak sempet ngerekam yang pas gue jalan baliknya karena pas itu baterai kamera sama baterai HP gue udah habis. Ternyata teman-teman gue nungguin di sana, dan akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Ion. Pada waktu itu sebetulnya tuh di Twitter sudah mulai ada beberapa orang yang berkomen bahwa Ion berubah menjadi Komifuro Light Edition alias Komifuro Mini. Dan itu bener aja, begitu gue sampai di Ion, di depan pintu itu gue bisa menemukan berbagai macam cosplayer. Ada yang Xiangling, ada yang Genshin Impact, dan lain-lain lagi. Begitu gue masuk ke mall ya, ternyata tuh ya itu kayak biasa aja, lu berlalu lalang di mall bertemu dengan para cosplayer yang pada nyerah ngantri juga dan pindah ke Ion. Dan pada satu titik gue bahkan ngelihat pengunjung sekitar yang sudah kayak menganggap itu sebagai sesuatu yang normal, dan ada yang mungkin bukan pengunjung Komifuro pun mereka ngajak foto bareng cosplayer yang mereka temui di sana. Kurang lebih itulah pengalaman Komifuro hari pertama gue, atau ya lebih tepatnya pengalaman gue gagal masuk Komifuro hari pertama ya. Tapi apakah ini berarti gue sudah nyerah? Apakah gue tidak akan datang ke hari keduanya? Nah, untuk dapat jawabannya lihat langsung di part 2 video ini. Gue Bintang dari Kilafologi. Terima kasih karena sudah menonton part 1 dari Komifuro Adventure. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.